Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Rahman Mutafin dari program studi Teknik Informatika jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Jember. Saya akan menjelaskan hasil kerja saya dengan judul Sistem Pengolahan Citra Digital Kopi Nangka KPA Liberica. Tugas ini saya kerjakan untuk memenuhi tugas mata kuliah workshop sistem cerdas pada semester 6. Pertama akan saya jelaskan desain aplikasinya. Ketikkan GUID, kemudian tekan enter, kemudian pilih salah satu desain atau figur, misalnya T1, kemudian klik open. Berikut ini desain aplikasi yang sudah saya buat sebelumnya. Untuk menjalankan aplikasinya, klik run, kemudian untuk membuka citranya, klik menu file, kemudian pilih open image. Di sini tersedia berbagai macam pilihan ekstensi atau format citra, di antaranya JPG, BMP, PNG, dan TIFF. Jika ingin memilih format yang lainnya, bisa memilih all files. Kita ambil JPG, kemudian pilih salah satu citra, contohnya citra kopi1.jpg. Kemudian klik open. Berikut ini hasilnya, citra yang sudah muncul. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana menu open image ini bekerja. Kembali pada desain aplikasinya. Pilih menu file, kemudian klik kanan, pilih callback, pilih view callback, kemudian pilih callback. Di sini terdapat fungsi pop menu 1_callback yang merupakan callback dari pop menu file. Di dalam callback pop menu 1 ini atau menu file, saya menaruh callback dari pop menu file ini di dalam block try yang berfungsi untuk menangkap error dan menampilkannya pada layar sehingga block try dapat dibenahi. Cara kerja dari pop-up menu file ini yaitu bila user memilih salah satu pilihan, kemudian pilihan tersebut ditangkap dengan fungsi get ini. Nilai string dari pilihan user tersebut diperoleh atau ditangkap dengan fungsi get, kemudian dikonversikan ke dalam tipe cell dengan fungsi cell_str, kemudian ditampung ke dalam variable contents. Variable contents ini didapatkan value atau nilai dari pilihan user, kemudian ditampung ke dalam variable pop-up choice ini. Pada baris kode berikutnya terdapat percabangan if, yang di dalamnya terdapat argumen ini. Terdapat fungsi strcmp yang berfungsi untuk membandingkan pilihan user yang
ada pada variable pop-up choice ini dengan string open image. Jika hasilnya sama atau benar, maka fungsi getFile ini membuka dialog box untuk memilih file. Kemudian sini ditentukan ekstensi file yang ditentukan untuk memilih citra. File citra biasanya berekstensi JPG, PNG, PNG, dan TIFF. Kemudian dari fungsi getFile ini didapatkan nama file dan nama path yang dibungkus ke dalam array. Kemudian pada baris berikutnya terdapat if. Kemudian jika di sini terdapat fungsi asexual yang berfungsi jika nama file tersebut yang berfungsi untuk mengecek nama file tersebut ada atau tidak. Jika ada, maka fungsi full file membaca nama path dari file atau letak folder dari suatu file tersebut atau letak file dari suatu folder dan nama filenya. Kemudian fungsi emulate ini membaca citra yang terdapat pada file tersebut. Kemudian ditampung ke dalam handles.img ini. Kemudian pada baris berikutnya terdapat GUI data object handles yang berfungsi untuk mengaktifkan handles. Fungsi dari handles ini sendiri yaitu untuk menampung menampung nilai dari suatu variabel untuk digunakan pada fungsi yang lain dalam file yang sama. Kemudian fungsi akses ini memanggil handles.access1 pada figur, yaitu terletak di sini satunya. Kemudian fungsi imshow ini berfungsi untuk menampilkan variabel handles.img yang mengandung citra asli, yang di dalamnya terdapat citra asli. Kemudian diberikan judul, fungsinya title untuk memberikan judul pada citra dengan judul citra asli. Kemudian jika nama file tersebut tidak ada, maka return dengan perintah kosong. Kemudian jika terdapat error pada block try ini, ditampung pada block catch dan ditampilkan errornya pada baris yang mana. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang menu threshold. Menu threshold ini digunakan untuk segmentasi citra. Segmentasi citra sendiri merupakan proses untuk memisahkan antara objek dengan latar belakang. Hasil dari segmentasi citra tersebut berikutnya dapat mencari fitur dari objek tersebut. Fitur-fitur tersebut diantaranya perimeter atau keliling, luas, dan bentuk. Kemudian saya coba satu-satu untuk threshold 50 menghasilkan citra seperti ini, hanya terlihat atasnya saja, objeknya hanya terlihat atasnya saja. Kemudian
untuk threshold dengan nilai 100, kita get fitur, hasilnya mulai terlihat objeknya, namun masih ada lubangnya. Kemudian kita coba untuk threshold 150, kemudian get fitur, lubangnya sudah tertutup. Kemudian threshold 200, untuk threshold 200 ini objek dengan latar belakangnya sudah tidak dapat dibedakan. Kemudian untuk threshold 250, sama dengan threshold dengan nilai 200, objek dengan latar belakangnya tidak dapat dibedakan, sehingga threshold yang paling cocok adalah 150. Berikut ini akan saya jelaskan cara kerja dari menu threshold ini. Kembali ke desainer aplikasinya, klik kanan pada menu threshold, kemudian pilih view callback, kemudian pilih callback. Di sini terdapat fungsi pop-up menu 2_callback yang merupakan fungsi dari pop-up menu threshold. Di dalam pop-up menu threshold ini, saya sengaja menaruh callback atau kode program dari pop-up menu 2 di dalam block try catch. Block try catch ini berfungsi untuk mencegah atau menangkap pesan error dan menampilkannya pada layar. Cara kerja dari pop-up menu threshold ini, pertama, nilai string dari pilihan user ditangkap dengan fungsi get, kemudian dikonversi ke tipe sel ini dengan fungsi sel str, kemudian ditampung pada variable contents. Dari variable contents tersebut didapatkan nilai dari pilihan user dengan fungsi get, kemudian hasilnya ditaruh atau ditampung pada variabel pop_up_choice. Kemudian pada baris berikutnya terdapat percabangan if. Fungsi strcmp ini, dalam percabangan if ini terdapat argumen seperti ini. Di sini terdapat fungsi strcmp yang berguna untuk membandingkan variabel pop-up choice yang mengandung nilai pilihan user dengan string 50. Jika hasilnya sama atau benar, maka nilai 50 ini ditampung pada variabel th. Untuk menampung nilai threshold ini, yang digunakan untuk generalisasi dan ekstraksi fiturnya, pertama-tama th ini di variabel nilai variabel th ini ditampung pada variabel handles.th. Variabel handles ini berfungsi untuk menampung nilai yang digunakan untuk fungsi yang lain, seperti fungsi generalisasi dan ekstraksi fitur. Kemudian fungsi GUI_data objek handles ini berfungsi untuk mengaktifkan variabel handles tersebut.
Begitu juga dengan kode berikutnya, terdapat percabangan elusif ini, kemudian di dalamnya terdapat argumen seperti ini. Fungsi strcmp ini membandingkan bulan user dengan string status, kemudian nilai thresholdnya ditampung pada variabel th, kemudian ditampung ke variabel handles, ditampung ke variabel handles.th, kemudian diaktifkan variabel handlesnya. Itu juga untuk nilai threshold yang lainnya seperti 150, 200, dan 250. Jika tidak ada pilihan yang sesuai dengan pilihan user, maka di return dengan perintah yang kosong. Lalu jika terdapat pesan error atau terjadi kesalahan pada block try, maka pesan error tersebut ditampung dalam block catch ini, kemudian ditampilkan pada layar dengan seperti ini, printf error at line berapa dengan pesan seperti apa. Kemudian saya akan menjelaskan menu berikutnya, yaitu menu edit. Dalam menu edit ini terdapat berbagai macam pilihan untuk mengolah citra. Di antaranya terdapat grayscale yang berfungsi untuk mengubah citra asli ke dalam citra grayscale. Kemudian negasi yang berfungsi untuk mengubah citra asli ke dalam citra negasi yang sebelumnya citra asli tersebut diubah ke dalam bentuk citra grayscale yang selanjutnya bisa diubah ke dalam bentuk citra negasi. Kemudian generalisasi, fungsinya untuk segmentasi citra yaitu untuk memisahkan objek dengan latar belakang. Dalam binarisasi ini menggunakan teknik threshold pada menu threshold ini. Kemudian deteksi tepi. Deteksi tepi berfungsi untuk mengetahui tepian yang akan dihitung dan yang akan dihitung keliling dari objek tersebut. Kemudian histogram grayscale yang berfungsi untuk menampilkan histogram dari citra grayscale. Histogram ini menunjukkan tingkat intensitas keabuan dari citra grayscale, sehingga dapat diketahui grafik untuk segmentasi citra. Grafik tersebut dapat dithresholdkan sehingga bisa dilanjutkan untuk segmentasi citra. Kemudian histogram negasi fungsinya sama, yaitu untuk menampilkan histogram dari citra negasi. Kemudian kita coba satu-satu pilihan dari menu edit ini. Pertama, untuk grayscale. Berikut ini hasilnya untuk citra grayscale-nya. Kemudian citra negasi. Berikut ini hasilnya untuk citra negasi. Kemudian untuk generalisasi. Untuk generalisasi ini kita tentukan dulu threshold-nya.
Misalnya 50. Untuk 50 yang terlihat hanya atasnya saja. 100 mulai terlihat kopinya, namun masih terdapat lubang-lubang di dalam objeknya. Kemudian 150, threshold 150. Di sini lubang-lubangnya sudah mulai hampir tertutup, namun masih terdapat titik-titik hitam dan terdapat noise di sekitar objeknya. Kemudian threshold 200. Di dalam citra biner yang menggunakan nilai threshold 200 ini, objek dan latar belakang sudah tidak bisa dibedakan, namun masih terdapat titik-titik hitam ini. Kemudian untuk 250, untuk citra biner yang menggunakan threshold 200 ini tidak bisa dibedakan mana yang objek, mana yang latar belakang, karena semuanya putih. Maka nilai threshold yang paling cocok adalah 150. Sehingga dapat dibedakan mana yang objek, mana yang latar belakang. Untuk mengatasi adanya lubang-lubang di dalam objek ini dapat dilakukan closing, yaitu berfungsi untuk menutup lubang-lubang yang terdapat pada objek. Kemudian untuk mengatasi titik-titik kecil atau noise ini dapat dilakukan filtering, yaitu median filtering. Kemudian kita coba untuk deteksi tepi. Dalam deteksi tepi ini didapatkan hasil seperti ini. Sudah terlihat tepian dari objek. Dalam proses deteksi tepi ini, saya menggunakan metode Kirsch. Mengapa saya menggunakan metode Kirsch daripada metode yang lain? Akan saya jelaskan selanjutnya. Kemudian histogram grayscale. Berikut ini sudah muncul citra grayscale dan histogramnya. Gundukan kecil ini menunjukkan adanya objek di dalam citra. Kemudian ada juga kemudian ada gundukan yang lebih tinggi menunjukkan adanya latar belakang. Kemudian untuk citra negasi, berikut ini hasilnya. Kemudian terdapat gundukan yang lebih tinggi, ini menunjukkan adanya latar belakang, dan gundukan kecil menunjukkan adanya objek di dalam citra. Kemudian akan saya jelaskan cara kerja dari menu edit ini. Kembali ke desainer aplikasinya, klik kanan pada menu edit, kemudian view callback, pilih view callback, kemudian pilih callback. Di sini terdapat fungsi pop-up menu 3_callback yang merupakan fungsi dari pop-up menu edit. Di dalam pop-up menu edit ini terdapat kode yang saya bungkus ke dalam blok package.
Fungsi dari block try catch ini adalah mencegah adanya error yang berikutnya dapat ditampilkan pesan error dari fungsi pop-up edit ini. Kemudian untuk prosesnya, cara kerjanya, nilai string dari pilihan user didapatkan atau ditangkap dengan fungsi get, kemudian dibuff ke tipe cell dengan fungsi cell.tr, kemudian ditampung ke dalam variable content. Dari variable content tersebut didapatkan nilai dari pilihan user, kemudian ditampung ke dalam variable pop-up choice. Kemudian pada baris berikutnya terdapat percabangan if. Di dalam percabangan if ini terdapat fungsi ini, terdapat argumen ini. Kemudian fungsi strcmp ini membandingkan pilihan user pada variable pop-up choice ini dengan string grayscale. Jika hasilnya sama atau bernilai benar, maka dilakukan pengubahan citra asli pada variable handlers.img ke dalam bentuk citra grayscale dengan menggunakan fungsi RGB2Gray. Fungsi RGB2Gray ini di dalam perutangannya nilai-nilai RGB dari citra asli dijumlahkan dan dibagi 3 sehingga didapatkan nilai-nilai grayscale. Kemudian citra grayscale tersebut ditampung ke dalam variable gray. Kemudian akses 2 ini fungsi akses handlers.access2 memanggil akses 2 pada figur. Letak di sini. Seperti ini akses 2-nya. Kemudian fungsi imshow ini berfungsi untuk menampilkan citra grayscale-nya. Kemudian diberi judul menggunakan fungsi title dengan judul citra grayscale. Kemudian jika user memilih negasi, di sini terdapat percabangan else if yang merupakan lanjutan dari percabangan if. Dari percabangan else if ini terdapat argumen seperti ini. Fungsi strcmp ini membandingkan pilihan user pop-up choice yang di dalamnya terdapat pilihan user dengan string negasi. Jika hasilnya sama atau bernilai benar, maka dilakukan pengubahan citra RGB atau citra AD ke dalam citra grayscale dengan fungsi RGB2Gray. Hasilnya ditampung ke dalam variable gray_img. Kemudian untuk mengubah citra grayscale ke citra negasi atau inverse, di sini terdapat baris kode program ini. Di dalam perhitungannya, dalam proses pengubahan citra grayscale ke dalam citra inverse, di sini terdapat vektor 255 yang merupakan nilai intensitas karbon maksimum dari citra grayscale, kemudian dikurangi dengan citra grayscale. Citra grayscale tersebut merupakan suatu matriks yang mengandung nilai-nilai dari citra grayscale. Dari hasil penghitungan matriks ini dengan vektornya,
vektor dengan matriksnya. Kemudian hasilnya ditampung ke dalam variabel inverse. Untuk menampilkan citra negasi, fungsi akses ini memanggil akses 2, kemudian ditampilkan citra inverse-nya. Lalu fungsi titel ini memberikan judul citra negasi atau inverse. Kemudian jika user memilih binarisasi, di sini terdapat percabangan else if. Kemudian fungsi strcmp ini membandingkan pilihan user pada variabel public choice ini dengan binarisasi atau string binarisasi ini. Jika hasilnya sama, maka dilakukan pengubahan citra RGB ke dalam citra grayscale. Untuk mengubah citra RGB ke dalam citra grayscale menggunakan fungsi RGB to gray. Kemudian hasilnya ditampung ke dalam variabel gray, lalu dilakukan proses segmentasi citra. Terlebih dahulu, ukuran dari citra grayscale tersebut dihitung dengan menggunakan fungsi size. Fungsi size ini menghitung ukuran dari suatu matriks atau citra pada citra grayscale, kemudian ditampung ke dalam suatu array. Di sini terdapat M yang merupakan baris dari citra grayscale dan N yang merupakan N ini merupakan kolom dari citra grayscale. Kemudian zeros ini berfungsi untuk mencari nilai 0 pada citra. Kemudian pada baris berikutnya terdapat fungsi zeros. Fungsi zeros ini fungsi untuk menciptakan atau membuat sebuah citra yang mengandung nilai-nilai 0 dengan ukuran M banding N. Ukuran M banding N ini didapatkan dari ukuran dari citra gray. Ukuran dari citra gray tersebut. Kemudian hasilnya ditampung ke dalam variabel fitur. Kemudian pada baris berikutnya terdapat handles.th yang merupakan nilai threshold yang didapatkan dari menu threshold. Kemudian variabel th ini untuk menampung nilai thresholdnya. Kemudian terdapat proses thresholding di sini. Terdapat perulangan for bersarang. Terdapat perulangan for bersarang di sini. Jika tingkat keabuannya lebih dari threshold, maka nilainya 0 atau putih atau warnanya putih. Kemudian jika nilainya kurang dari 1, jika nilainya kurang dari nilai threshold, maka bernilai 1 atau warna hitam. Kemudian untuk menampilkan citra, akses 2-nya dipanggil dahulu dengan fungsi access handles.access 2, kemudian ditampilkan dengan fungsi imshow. Fitur ini merupakan hasil pengubahan citra grayscale ke dalam
citra linear menggunakan teknik thresholding. Kemudian teknik thresholding tersebut dapat di sini. Kemudian judulnya ditampilkan dengan fungsi title dengan judul citra biner. Kemudian jika user memilih deteksi tepi, pada deteksi tepi ini terdapat percabangan else if dengan fungsi *cmp yang berfungsi untuk membandingkan pilihan user dengan string deteksi tepi. Jika hasilnya sama atau benar, maka lebih dahulu dilakukan pengubahan ukuran citra untuk mempercepat proses deteksi tepi. Di sini terdapat fungsi imPrecise yang berfungsi untuk mengubah ukuran citra dari citra asli dengan ukuran 400:400. Kemudian hasilnya ditampung ke dalam variabel irgb. Dari variabel irgb tersebut pada baris berikutnya terdapat pengubahan citra RGB ke dalam bentuk citra grayscale. Di sini terdapat fungsi RGB to gray yang berfungsi untuk mengubah citra asli yang sudah di resize ke dalam bentuk citra grayscale lalu ditampung ke dalam variabel gray. Kemudian pada baris berikutnya terdapat median filtering yang berfungsi untuk menghilangkan noise pada citra. Di sini terdapat fungsi matfill2 untuk melakukan median filtering pada citra 2 dimensi dengan dari variabel gray dengan kernel 5x5. Kernel 5x5 ini merupakan tetangga dari titik-titik pada pixel gray. Titik-titik pada pixel gray tersebut dicari median dengan melibatkan penghitungan antara titik pada pixel tersebut dengan tetangga terdekatnya dengan cakupan 5x5. Kemudian dicari median atau nilai tengahnya, lalu nilai pixel tersebut digantikan dengan nilai mediannya. Kemudian digeser satu persatu, lalu dihasilkanlah citra yang sudah dihilangkan noise-nya dengan menggunakan teknik median filtering. Citra tersebut merupakan citra yang mengandung nilai-nilai matriks yang baru dari citra gray, lalu ditampung ke dalam variabel gray, lalu ditampung ke dalam variabel g. Kemudian untuk melakukan deteksi tepi menggunakan metode Kirsch ini dilakukan konvolusi. Proses konvolusi ini melibatkan kernel. Dalam metode Kirsch ini menggunakan kernel mata angin, yaitu kernel timur laut hingga tenggara. Proses konvolusi ini berfungsi untuk memperoleh suatu pixel didasarkan pada nilai-nilai tetangganya dengan melibatkan suatu matriks yang disebut dengan kernel.
Operasi dari konvolusi ini menggeser satu persatu nilai piksel menggeser kernel sehingga dapat diperoleh matriks baru yang di dalamnya telah dilakukan proses konvolusi. Untuk melakukan konvolusi dari citra gray pada variabel gray ini dilakukan konvolusi dengan menggunakan kernel mata angin. Fungsi conv2 ini merupakan fungsi untuk melakukan konvolusi. Variabel G ini merupakan hasil dari median filtering. TM merupakan kernel timur dan menggunakan SEM. SEM ini artinya ukurannya dari hasil yang akan dihasilkan dari konvolusi ini berukuran sama dengan matriks atau citra G, citra gray pada variabel G. Kemudian jika sudah didapatkan hasil konvolusinya, ditampung ke dalam variabel img_tm. Hal tersebut juga sama dilakukan pada konvolusi dengan kernel timur laut sampai konvolusi dengan menggunakan kernel tenggara atau TG. Di dalam metode GIRS ini kernel citra yang diperoleh dari hasil konvolusi didapatkan 2, kemudian dijumlah dengan kernel lainnya, kemudian dijumlahkan dengan citra lainnya yang sudah dilakukan proses konvolusi yang dipangkatkan 2, dijumlahkan hingga dari TM hingga ke imgtg. imgtm ini sampai ke imgtg, kemudian dibagi 2, lalu dijumlahkan semua. Setelah itu diakarkan dengan fungsi sgrt. Hasil dari penghitungan ini semua ditampung ke dalam variabel img_GIRS hingga didapatkan citra tepi dari objek tersebut. Kemudian fungsi akses ini, akses handles.access2 memanggil akses 2 dari figur. Kemudian pada baris berikutnya terdapat fungsi mxsc yang berfungsi untuk menampilkan citra dari variabel GIRS, variabel img_GIRS ini. mxsc ini merupakan fungsi untuk menampilkan gambar yang mempunyai skala. Skala yang dimaksud adalah nilai-nilai dari nilai-nilai citra yang telah diperoleh dari penghitungan dengan metode GIRS. Kemudian terdapat axis off yang berfungsi untuk mematikan atau menghapus
koordinat yang berfungsi untuk menghapus koordinat kartesius pada akses. Kemudian color map gray ini merupakan pemetaan atau peta warna dari citra grayscale. Color map gray merupakan peta warna dari mendefinisikan warna dari suatu citra, yaitu menggunakan nilai-nilai grayscale. Kemudian fungsi title memberikan judul deteksi tepi gears. Kemudian saya akan menjelaskan mengapa saya menggunakan metode gears dalam pendeteksian tepi. Saya akan menjelaskan mengapa saya menggunakan metode gears dalam proses deteksi tepi. Menurut penelitian dari Veronica Luciana dengan judul deteksi pada citra digital menggunakan metode gears dan Robinson, dihasilkan percobaan dari keempat metode menggunakan keempat metode, yaitu gears, Robinson, Robel, dan Prewitt. Pada citra hasil deteksi tepi menggunakan metode gears ini, tepiannya lebih terlihat dibandingkan menggunakan metode lain seperti Robinson, Robel, atau Prewitt. Kemudian untuk jumlah piksel penyusun tepi objek citranya paling banyak menggunakan metode gears ini dibandingkan menggunakan metode deteksi tepi yang lainnya seperti Robinson, Robel, maupun Prewitt. Karena itu saya menggunakan metode gears dalam proses deteksi tepinya. Maka dari itu saya menggunakan metode gears dalam proses deteksi tepi. Kemudian pada baris kode berikutnya terdapat percabangan else if. Di dalamnya terdapat fungsi strjmp yang berfungsi membandingkan pilihan user dengan string histogram grayscale. Jika hasilnya benar atau sama, maka citra RGB atau citra asli diubah ke dalam citra grayscale dengan fungsi RGB to gray, lalu ditampung ke dalam variabel gray_img. Kemudian dipanggil akses satunya dengan fungsi akses dan terus akses 1. Akses 1 tersebut terletak di sini. Akses 1. Ini akses 2-nya. Setelah akses 1 dipanggil, fungsi imshow menampilkan citra hasil pengubahan citra grayscale dari hasil pengubahan citra asli ke dalam citra grayscale. Kemudian title, fungsi title ini memberikan judul pada citra dengan judul citra grayscale. Kemudian untuk menampilkan program terlebih dahulu fungsi akses yang akses 2 ini memanggil akses 2 pada figur. Kemudian untuk menampilkan histogram dari citra grayscale menggunakan fungsi imhist. Lalu fungsi title ini memberikan judul histogram citra grayscale. Kemudian jika user memilih histogram negasi, di sini terdapat percabangan else if.
Kemudian dapat fungsi strcmp membandingkan nilai user dengan string histogram navigasi. Kemudian variabel handles.img yang mengandung data asli diubah ke dalam scale menggunakan fungsi argv2gray atau ditampung hasilnya ke dalam variabel gray_img. Untuk mengubah citra grayscale ke citra navigasi, vektor 255 yang merupakan nilai maksimum dari nilai intensitas tingkat keabuan grayscale dikurangi dengan satu matriks atau skalar atau citra dari citra grayscale pada variabel gray_img lalu ditampung ke dalam variabel inverse. Kemudian untuk menampilkan citra navigasi, terlebih dahulu akses handles.akses1 ini memanggil akses1 dari figur, kemudian ditampilkan dengan fungsi imshow. Ditampilkan hasil citra inverse-nya. Kemudian fungsi title memberikan judul citra navigasi inverse. Kemudian untuk menampilkan histogramnya, terlebih dahulu akses2 ini dipanggil dengan fungsi akses handles.akses2. Kemudian fungsi imshow ini menampilkan histogram dari citra inverse. Kemudian fungsi title memberikan judul seperti ini, histogram citra navigasi. Kemudian jika terdapat error pada block try, maka error tersebut ditangkap pada block catch, lalu ditampilkan errornya pada baris keberapa dengan pesannya seperti apa. Kemudian saya akan menjelaskan proses ekstraksi fitur dari citra copy ini. Di dalam proses ekstraksi fitur ini, saya menggunakan 3 fitur, yaitu fitur parameter atau fitur boolean, fitur luas, dan fitur bentuk. Ketiga fitur tersebut dapat digunakan untuk dalam pengolahan citra digital, dalam pengolahan menggunakan kecerdasan buatan. Untuk citra copy ini sendiri, kecerdasan yang akan ditampilkan, yang akan diimplementasikan dapat berupa grading atau pemilihan untuk copy terbaik. Jika citra asli sudah didapatkan, maka kita dapat melakukan get fitur. Terlebih dahulu tentukan nilai thresholdnya, mana threshold yang paling cocok untuk didapatkan untuk melakukan proses segmentasi citra. Kita coba untuk nilai 50, get fitur. Sini hanya terlihat atasnya saja. Namun sudah tercetak nilainya. Kita coba untuk nilai 100, fitur, sudah mulai terlihat kopinya, namun masih terdapat lubang-lubang. Kemudian 150, fitur, di sini sudah terlihat objek kopinya. Kemudian untuk 200, untuk nilai threshold 200, di sini tidak bisa dibedakan mana yang objek copy dengan latar belakang karena warnanya putih semua. Kemudian 250,
threshold 250, kita get fitur. Sama, tidak bisa dibedakan mana copy, mana latar belakang. Maka yang paling cocok adalah menggunakan threshold 150. Fitur. Kemudian saya sudah menyediakan 25 citra pada folder PJD Kopi Nangka. Di sini saya sudah mendapatkan 25 citra Kopi Nangka yang sudah saya foto pada hari kemarin. Kita coba untuk kita mulai dari kopi 1, dan 150, kemudian get fitur, data, di sini saya sudah memperoleh semua data fitur dari citra kopi, dari 25 citra kopi. Berikutnya, setelah mendapatkan semua data fitur dari citra kopi, dapat dilakukan export ke Excel. Kita lihat pada foldernya. Di sini sudah tersedia file Excel-nya, yaitu file tabel fitur copy.slxx. Kita coba buka. Ya, ini sudah didapatkan data fiturnya. Kemudian kita coba buka pada aplikasi Microsoft Excel. Kita buka. Untuk file Excel-nya terdapat pada folder PJD Kopi Nangka. Di sini terdapat file tabel fitur copy.slxx. Kita coba buka. Nah, di sini sudah terbuka pada file Microsoft Excel. Di sini terdapat data fitur mulai dari citra 1 hingga citra 25. Untuk selanjutnya, data-data fitur ini dapat diproses menggunakan kecerdasan buatan untuk memperoleh mutu terbaik atau untuk melakukan proses grading. Kemudian kita kembali ke aplikasinya. Saya akan menjelaskan bagaimana proses kerja dari ekstraksi fitur ini.
ada kode program. Dalam proses seleksi fitur ini, saya menggunakan keempat tombol ini dalam mendapatkan data fiturnya. Contohnya get fitur, data, export to Excel, dan menggunakan menu threshold ini untuk mencari threshold yang cocok dalam proses segmentasi citra. Kita mulai dengan get fitur, kembali ke desainer aplikasinya, klik get fiturnya, klik kanan, kemudian pilih show callback, kemudian klik callback. Di dalam kode sumbernya terdapat fungsi push button 2_callback yang merupakan fungsi dari push button get fitur. Dalam proses kerjanya, terlebih dahulu citra asli ini diubah ukurannya menjadi lebih kecil agar pemrosesan ekstraksi fiturnya lebih cepat. Untuk mengubah ukuran dari citra asli ke dalam citra yang dapat diproses menggunakan fungsi resize. Fungsi resize ini mengubah citra dari yang ada di dalam variable handles.png ini dengan ukuran 400:400. Kemudian ditampung ke dalam variable irgb. Dari variable irgb ini diubah citra aslinya ke dalam citra grayscale dengan fungsi RGB to gray. Kemudian ditampung aslinya ke dalam variable gray. Kemudian dilakukan median filtering, yaitu digunakan untuk menghilangkan noise dengan menggunakan kernel 5x5. Fungsi method 2 ini berfungsi untuk melakukan median filtering pada citra gray dengan kernel 5x5. Hasil dari median filtering tersebut ditampung ke dalam variable met ini. Kemudian fungsi size ini menghitung jumlah baris dan kolom pada variable met, kemudian ditampung ke dalam array ini. Dalam array tersebut terdapat variable m dan n. M ini merupakan baris dan n merupakan kolom. Kemudian zeros ini merupakan fungsi untuk membuat matriks yang bernilai 0. Matriks tersebut dapat dilakukan untuk segmentasi citra. Kemudian fungsi zeros ini menghitung nilai-nilai 0, membuat nilai 0 menggunakan ukuran m dan n ini, atau 400:400. Kemudian hasilnya ditampung ke dalam variable iFitur. Kemudian variable handles.th ini merupakan variable yang didapat dari menu threshold. Di dalam menu threshold tersebut sudah ditentukan menu threshold yang paling cocok untuk segmentasi citra. Kemudian ditampung ke dalam variable th. Kemudian pada baris berikutnya dilakukan proses thresholding untuk mengubah citra grayscale ini yang sudah
Nah, sudah. Kemudian dilakukan proses thresholding, yaitu untuk mengubah citra grayscale yang sudah dilakukan median filtering dalam citra biner. Kemudian di sini terdapat for bersarang. Kemudian di sini terdapat if, pencabangan if. Jika lebih dari nilai threshold, maka nilainya 0 atau warnanya putih. Kemudian jika pixel tersebut bernilai kurang dari 0, setelah melakukan proses segmentasi citra, berikutnya untuk menutup lubang pada citra biner dapat menggunakan metode closing. Metode closing ini merupakan salah satu metode dalam morfologi citra. Metode closing ini melibatkan dua proses, yaitu metode dilasi, kemudian dilanjutkan dengan metode erosi. Dilasi merupakan proses untuk menggabungkan titik-titik pada latar belakang suatu citra menjadi bagian dari objek. Kemudian dilanjutkan dengan erosi, yaitu merupakan proses penghapusan titik-titik pada objek menjadi bagian dari latar belakang, sehingga didapatkan citra yang sudah tertutup lubangnya. Di dalam metode closing ini, pertama-tama mendefinisikan structuring elemen terlebih dahulu. Structuring elemen atau stral ini merupakan titik acuan untuk melakukan metode closing, untuk melakukan proses closing pada objek citra biner. Di sini terdapat fungsi stral untuk membuat structuring elemen dengan bentuk disk dengan ukuran 5. Kemudian ditampung pada variabel se. Kemudian di sini terdapat fungsi enclose yang berfungsi untuk melakukan proses closing dengan variabel yang sudah disegmentasi citranya dengan menggunakan structuring elemen yang sudah didefinisikan. Kemudian hasilnya ditampung ke dalam variabel G. Kemudian ditampilkan hasilnya. Kemudian ditampilkan hasil dari proses closing. Terlebih dahulu akses dan akses 2 ini fungsinya memanggil akses 2 pada figur, kemudian ditampilkan proses tampilkan hasilnya, kemudian diberi judul get fitur. Kemudian kita melangkah, kemudian setelah itu setelah ditampilkan citranya, hitung luas, scrolling, dan bentuknya. Kemudian pada baris berikutnya dilakukan pelabelan pada citra objek, pelabelan pada citra biner dengan melabeli objek dengan menggunakan fungsi bw label ln. Kemudian objek yang sudah dilabeli tersebut kemudian dimasukkan ke dalam variabel cc. Kemudian fungsi max ini berfungsi untuk mencari
Nilai atau fungsi max ini berfungsi untuk mencari nilai elemen maksimal dari satu objek, kemudian ditampung ke dalam variabel A. Kemudian di sini ada for bersarang yang berfungsi untuk mencari luas dari suatu objek dan parameter atau keliling dari suatu objek. Pada baris berikutnya terdapat area sama dengan 0, artinya area ini maksudnya jumlah awal atau inisiasi awal dari luas objek. Kemudian parameter merupakan keliling awal dari suatu objek yang digunakan dalam pengulangan for. Kemudian di sini ada for bersarang lagi. 400 ini merupakan ukuran maksimal dari suatu citra. Ukuran maksimal dari suatu citra, I menunjukkan baris, J menunjukkan kolom. Kemudian di sini ada percabangan if yang digunakan untuk mengukur area atau luas dari satu objek. Kemudian di sini ada perulangan for lagi yang digunakan untuk mencari perimeter atau keliling dari satu citra dari objek. Di sini terdapat percabangan if menggunakan kaidah kode rantai yang digunakan untuk mengukur parameter. Saya akan menjelaskan sedikit tentang penggunaan kode rantai dalam menghitung parameter. Sini dijelaskan bahwa kode rantai ini merupakan digunakan untuk mendeskripsikan atau mengkodekan bentuk atau kontur suatu objek. Pembentukan kode rantai ini dimulai dengan menentukan piksel pertama dari objek, yaitu sini. Kemudian berdasarkan piksel tersebut, kode rantai objek dibentuk dengan cara mengikuti arah kode rantai. Dan berdasarkan kode rantai tersebut digunakan untuk menghitung keliling area dan terbentuk. Untuk kode rantai 0 ini atau mengarah ke timur menggunakan kode 0. Tenggara menggunakan 7, selatan 6, dan seterusnya sesuai dengan arah kode rantainya. Kemudian untuk penggunaan kode rantainya, untuk penghitungan area, sama dengan area tambah Y. Maksudnya titik dari area ini ditambahkan nilai Y, kemudian dimasukkan ke dalam variabel area. Untuk kode 0 itu juga digunakan pada kode ini. Ini untuk kode 0, JJ ditambah 1, J. Maksudnya adalah seperti pada ini, area sama dengan area tambah Y. Untuk kode 0, yaitu kode untuk mengarah ke timur. Jika ke tenggara, gunakan area tambah Y tambah 0,5. Di sini, ini untuk arah tenggara.
CC I sama C tambah 1. Kemudian untuk kode rantai utara dan selatan, area ini sama dengan area pada ini tidak usah dihitung karena sama. Untuk kode 2 atau utara dan kode 6 atau selatan. Gunanya di sini. CC I, J sama dengan C. Kemudian kode 3 menunjukkan arah barat daya. Maksud saya barat laut. Kode 3 ini merupakan kode rantai untuk arah barat laut. Maka di sini penggunaannya ini untuk barat laut. Kemudian area dikurangi Y untuk kode 4 untuk kode rantai pada arah barat. Gunanya di sini untuk arah barat. Kemudian untuk D5 untuk area barat daya menggunakan area dikurangi Y dikurangi 0,5. Di sini tidak digunakan. Untuk kode 7 juga begitu. Tidak digunakan. Kemudian hasilnya area hasil perhitungannya dimasukkan ke dalam variabel luas C, dan hasil perhitungan per meter atau keliling dimasukkan ke dalam variabel keliling. Dan selanjutnya bisa digunakan untuk menghitung bentuk. Menghitung fitur bentuk. Kemudian di sini terdapat inisiasi awal dari variabel hitung, gunakan untuk mencari luas dari suatu objek. Kemudian terdapat perulangan for. Di sini terdapat if luas C lebih dari 5, maka hitung hingga selesai hingga didapatkan luas area dan keliling area di sini. Kemudian untuk menghitung luas rata-rata, jumlah luas dari penghitungan di atas ini dibagi dengan jumlah penghitungnya. Kemudian dihasilkan luas rata-rata yang ditampung dalam variabel luas rata. Kemudian untuk jumlah keliling dibagi dengan jumlah hitungnya. Kemudian dihasilkan keliling rata-rata yang ditampung ke dalam variabel keliling underscore rata.
Untuk mencari bentuk rata, keliling rata ini dipangkatkan 2, kemudian dibagi dengan luas rata-rata. Hasilnya ditampung pada variabel bentuk rata. Kemudian untuk menampilkan hasil penghitungan komponen edit pada figur, letaknya di sini, pada kotak-kotak ini. Terdapat fungsi set handles dari 8 dengan tipe data string menggunakan variabel luas rata. Begitu juga dengan komponen edit yang lainnya. Hasil perhitungannya diset ke tiap kotak edit text. Kemudian hasilnya ditampung ke variabel handles ini, sehingga dapat dilakukan penambahan data atau penambah data pada tabel. Kemudian fungsi GUI-data aktifkan fungsi handle. Kemudian di sini terdapat fungsi push button 3_callback. Fungsi push button 3_callback ini merupakan fungsi push button atau callback dari push button add data ini. Cara kerjanya, pertama-tama memanggil data fitur dari variabel handles. Semua data fitur diambil dari data fitur handles. Untuk keliling ditampung ke dalam variabel K, luas pada variabel L, bentuk pada variabel S. Kemudian untuk memanggil tabelnya pada figur, tabel yang letaknya di sini. Untuk memanggil tabel menggunakan fungsi get handles table 1, data. Kemudian dimasukkan ke variabel data. Data merupakan representasi matriks kosong dari suatu tabel. Kemudian untuk memasukkan data pada setiap baris tabel menggunakan fungsi size. Size ini mengukur dulu jumlah baris dan kolom pada tabel, kemudian ditambah 1. Untuk data ke ini merupakan nomor dari suatu data atau data pada data ke berapa gitu. Kemudian data ke ini merupakan penomoran dari setiap baris pada data. Kemudian variabel K atau keliling rata-rata dimasukkan ke dalam array, begitu juga dengan luas dan fitur bentuk. Dimasukkan pada variabel array. Kemudian pada variabel array di sini di return ke setiap baris pada tabel dengan fungsi data n plus 1, titik 2. Titik 2 ini merupakan kolom yang tidak dipakai, sehingga yang dipakai hanyalah barisnya saja. Jadi yang ditambahkan adalah data per baris, bukan data per kolom. Kemudian diset atau dimasukkan ke dalam tabel UI tabel.
Kemudian untuk menampung data fitur ke dalam variabel handles, kemudian untuk menampung setiap data, semua data pada file Excel, terlebih dahulu data pada tabel dimasukkan pada variabel handles.t. Kemudian handles diaktifkan dengan fungsi GUI-data ini. GUI-data object handles. Kemudian pada baris berikutnya terdapat fungsi push button 9_callback. Ini merupakan callback dari push button delete data yang terletak di sini. Delete data ini berfungsi untuk menghapus setiap baris tabel, setiap baris data pada tabel. Pertama-tama sistem memanggil UI tabel 1 dengan fungsi get handles UI tabel 1 data, kemudian dimasukkan pada variabel data. Kemudian dari data n ini menunjukkan akhir dari suatu row. Dari setiap row tersebut diberi dengan matriks kosong, yaitu digunakan untuk menghapus setiap data. Kemudian setiap baris dari matriks kosong tersebut diset pada setiap baris pada data menggunakan fungsi ini, set handles UI tabel 1 data. Kemudian push button 4_callback ini merupakan callback dari tombol export to Excel. Export to Excel, push button export to Excel ini digunakan untuk memasukkan data fitur dalam sebuah file Excel. Fungsi XLS write ini berfungsi untuk membuat sebuah file yang bernama tabel fitur copy.xlsx dengan data dari variabel handles.t, yaitu data fiturnya yang telah dihitung, kemudian yang telah dihitung dan telah dimasukkan ke dalam tabel. Kemudian angka 1 ini menunjukkan data ini terletak pada sheet 1 yang nantinya dimasukkan ke dalam file tabel fitur copy.xlsx yang terletak pada sheet 1. Nah, maka jadinya seperti ini. Data fiturnya terletak pada sheet 1 pada file tabel fitur copy.xlsx. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.